sertifikat IUMK, NIB, dan sedang proses PIRT dan BPOM. Prosesnya mungkin nggak cepat ya, seperti kawan-kawan tahu semua, itu semuanya proses. Jadi ya sambil jalan sambil tetap beraktivitas, gitu Mbak. Oke. Lalu next. Nah, Southwork ini gimana caranya saya tetap, ini namanya branding mungkin ya Mbak. Jadi saya melakukan workshop, terus pelatihan, terus tetap produksi, mensupport saya ada beberapa kafe yang pakai garam saya, lalu tetap saya coba penjualan ke wedding organizer, IO, untuk souvenir, untuk custom, tetap seperti itu Mbak. Ke perusahaan gimana caranya mereka dapat giveaway-nya beli dari kita, gitu. Kemarin alhamdulillah dari beberapa ada dari satu badan usaha milik negara yang nggak banyak, tapi alhamdulillah mengapresiasi, jadi membeli produknya giveaway-nya Mahakaya, garam lengkap lah satu paket. Jadi seperti itu Mbak, gimana caranya kita push market. Memang nggak mudah ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut ke screen berikutnya. Itu, nah kita bicara saat ini adalah respect local wisdom and zero waste. Jadi gimana caranya West Java itu punya moto gimana menghargai kearifan lokal. Nah, Besek, mungkin teman-teman tahu namanya Besek, mungkin udah ketinggalan zaman ya, tapi insya Allah kita tampil dengan up to date ya. Packaging dari bentuk sabunnya, tempat garam untuk giveaway-nya kita tampil beda. Jadi kayak The Cottage juga gitu kan, kita tampilin lebih artnya lah. Jadi yang tadinya tradisional banget, Besek bisa tampil modern gitu Mbak. Dan sebisa mungkin tidak pakai plastik ya. Kita pakai jar gitu kan. Kalaupun pakai kemasan plastik, tapi yang bisa reusable, yang bisa digunakan kembali. Jadi saya lebih ke green living sih Mbak. Gimana caranya kita mengedukasi masyarakat untuk saat ini. Jadi sambil berjalan Mbak. Jadi value-nya harus inline semuanya ya. Jadi value dari West Java Mahakaya ini harus diterapkan ke every single detail dari produknya juga. Oke. Yang next. Ini kita bicara tadi udah masalah perizinan, kita lewatin aja. Green marketing. Jadi kita tetap masalah kualitas dari produk garam kita benar-benar yang pure dan natural. Sebisa mungkin juga pakai barang kontennya bahan bakunya yang lokal. Lalu brandingnya kita tetap lebih ke green living, lebih ke hidup sehat. Packagingnya juga kita tetap yang estetik lah, yang sesuai dengan eco green marketing, eco green living yang sekarang lagi happening kan, no plastic. Jadi saya ikutin. Gimana cara, memang agak berat dan lebih ini ya Mbak ya, lebih gimana ya? Tapi tetap yang namanya packaging itu tetap jadi buat semua produsen apapun, packaging itu tetap jadi concern nomor 1 ya. Yap, banget pastinya, Mbak. Gitu. Dan itu detail banget. Keren banget, packagingnya bisa kita reuse lagi nih berarti. Betul, jadi bisa, saya bekas jarnya itu bisa saya
buat di double page, dilukis gitu. Jadi macam-macam Mbak. Dan itu saya buat workshop juga. Gimana caranya? Jangan dibuang. Ayo kita bikin kerajinan lagi gitu. Bisa ditampil cantik lagi. Jadi seperti itulah Mbak. Kita gimana caranya mengarahkan orang ke sana gitu. Ini untuk value add, ini kayaknya lebih ke formalitas, lewatkan saja. Yang ini. Lalu ke worksheet, itu tetap kita bekerja sama dengan petani, lalu kita bisa reseller juga Mbak, reseller, terus marketplace kita coba walaupun masih baru ya. West Java udah ada di Tokopedia dan Shopee. Wah, baru banget Mbak. Ini termasuk garamnya nggak Mbak? Ini garamnya soalnya apa namanya itu meran utama banget nih buat materi hari ini. Iya, termasuk garamnya. Ada ya? Ada. Nanti kalau kita butuh untuk mau langsung praktek nih bikin nih dari setelah Mbak Win nanti share cara-cara bikinnya nih basalnya, bisa belinya lewat Tokopedia ya? Ada juga bisa ya? Lewat Tokopedia, bisa lewat Shopee, dan bisa juga langsung ke IG-nya juga. Ada. Oke. Workshop. Nah, workshop ini saya bekerja sama dengan banyak pihak ya. Dengan kafe-kafe terutama ya, kafe-kafe, lalu dengan restoran-restoran, juga dengan komunitas. Gitu. Jangan lupa loh, Mbak Wiwin ada di webinarnya Dr. Lily. Makasih banget loh mau sharing di sini. Sama-sama, saya juga senang banget bisa sharing-sharing. Kayak kepanjangan deh. Jadi gimana? Yuk kita. Intinya pasti udah nggak sabar semua. Iya, intinya seperti itu sih Mbak. West Java itu hadir untuk mencoba menggali potensi lokal dan sumber daya alam. Intinya seperti itu sih Mbak. Jadi gimana caranya mengajak orang untuk lebih menghargai kearifan lokal. That's it, gitu. Ngapain beli yang impor-impor, sementara yang lokal masih banyak yang bagus-bagus. Intinya itu sih Mbak. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ke materi mungkin ya, Mbak Wiwin ya. Oke, malam ini teman-teman, monggo. Yuk, kita udah siap-siap ya. Yang mau siap-siap nyatet, yang mau siap-siap alat tulisnya, karena memang biar bisa cepat langsung cobain nantinya. Sudah disiapin semua, Mbak Wiwin mau apa dulu nih untuk share-nya lagi? Kayaknya langsung ke ini aja deh Mbak. Langsung ke video. Ke video aja deh Mbak. Oke, baiklah, kita lihat videonya cara membuat bath salt untuk relaksasi dan kesehatan. Ya, monggo disimak ya teman-teman ya. Masih loading ya? Iya. Sudah tampil? Sudah. Nah, ini step by step ya. Bisa dicatat teman-teman, disimak. Simple banget.
Suaranya emang nggak ada ya nih Mbak? Ada suaranya kok Mbak. Ada ya? Oh di aku nggak itu ya? Nggak hidup ya? Iya aku juga nggak ada suaranya nih. Ada suaranya kok. Wow. Ya. Itu tadi ceritanya step by step bikinnya bath saltnya ya Mbak Wiwin ya. Monggo kita bahas yuk, kita lihat yuk. Tadi ini isinya adalah garam terutama ya Mbak Wiwin ya. Garamnya yang mendominasi 200 lebih gram tadi ya kalau nggak salah ya. Saya juga skip nih nyatetnya nih. Terus ada baking soda. Fungsinya tadi adalah untuk Mbak Wiwin? Kayaknya frozen. Kayaknya frozen Mbak Wiwin ya? Ya. Oke. Tadi ada baking soda juga yang bisa berguna juga buat kulit kita pastinya. Kemudian ada infused oil lavender sama fragrance, ditambahkan masih fragrance oil ya Mbak Wiwin ya. Infused oil ini dengan aroma lavender, oke. Dan ada food coloring juga nih untuk supaya warnanya juga inline semuanya ya Mbak Wiwin ya berarti ya. Ungu nih warnanya seru banget. Terus kemudian Mbak Wiwinnya kayaknya sepertinya terputus ya. Sinyalnya jelek kayaknya. Benar jelek nih sinyalnya Mbak Wiwin. Oke, sambil kita nunggu, monggo teman-teman yang mau bertanya, kita kumpulin dulu pertanyaannya di chat box biar makin jelas. Nah, Mbak Wiwin udah balik lagi, tapi mic-nya dibuka dulu Mbak. Masih mute Mbak Wiwin. Oke, siap. Mbak Wiwin tadi baking soda buat apa Mbak? Kita agak-agak skip nih, kita mau nyatetnya. Baking soda itu bagus untuk membersihkan dan mencerahkan ya, hampir. Dan baking soda ini Oke sih. Agak ini sedikit Pak, agak suaranya jauh banget kayaknya. Oke. Jadi baking soda itu bagus untuk mencerahkan dan membersihkan kulit. Oke. Ya. Ini langsung ada yang nanya nih Mbak, kayaknya udah nggak sabar pengen bikin nih Mbak Endah. Dia saat nanya, Mbak mau nanya, infused oil itu apa ya Mbak? Bedanya sama IO atau Cariol oil apa? Kalau infused oil itu adalah sebenarnya itu natural banget, kita beli itu kita bikin sendiri Mbak infused oilnya. Infused oil itu ya beda sih dari dari essential oil, karena kalau infused oil itu lebih ke cold process, sama aja sih, cuman dia lebih lebih natural sih ya. Tapi kalau lebih natural dan lebih nggak terlalu berat sih bikinnya, simple banget. Tapi kalau yang namanya essential oil tuh kan di destil ya, 1 kilo kalau nggak salah ya. Mbak Lili ada di sini. Ahlinya essential oil adakah di sini? Jadi yang namanya essential oil itu Wida yang ahli essential oil. Iya, jadi kalau essential oil ini lebih merupakan hasil destilasi dari hasil destilasinya bunga ya. Di sini ya kan kita pakai lavender nih contohnya. Ya, betul. Beda berarti ya Mbak Endah ya, kalau infused oil itu memang hair oil macam-macam pilihannya ya Mbak ya, bisa ada minyak kelapa, bisa ada minyak macam-macam banget, ada olive oil, ada castor oil, ada sunflower. Tapi saya lebih suka coconut oil karena itu banyak banget di kampung saya dan itu prosesnya juga natural banget. Jadi saya pakai itu.
Oh, untuk yang ini Mbak Wiwin pakai coconut oil atau minyak kelapa ya, yang Ya, juga buatan sendiri atau buatan teman-teman di Madasari sana, yang kemudian diinfuse dengan bunga lavender ya Mbak Wiwin ya. betul. Iya, jadi saya infus sendiri dengan minyak kelapa. Kebetulan banyak banget di kampung saya itu. Jadi kita pakai kelapa dan hasilnya sweet banget, light banget. Enak di kulit gitu, buat kulit yang apa namanya, yang kering bisa lembab gitu. Jadi seperti itu Mbak. Oke. Dan cara bikinnya itu gimana? Wah, ini satu sesi lagi nih kayaknya. Produknya Mbak Wiwin kebetulan juga infused oil ya Mbak Wiwin ya. Jadi saya bikin varian bath salt 5 varian lengkap dengan infused oilnya juga. Jadi ada bath salt lavender, that's it, ada infused oil lavender, dan itu semua saya buat sendiri gitu. Lalu ada jasmine, ada green tea, rose, dan juga coffee. Itu semua ada infused oilnya. Jadi saya buat semua infused oilnya. Dan itu natural banget. Jadi kalau saya buat batok, saya pakai untuk infus oilnya saya langsung pakai sendiri gitu. Jadi udah semua dari A to Z saya buat sendiri semua Mbak. Jadi saling menyatu gitu. Luar biasa. Mbak Endah, jawabannya tadi itu ya Mbak Endah ya. Jadi infused oil itu memang bisa dibikin sendiri juga. Tapi memang waktu pembuatannya lumayan rempong dan lama ya Mbak Wiwin ya. Lama 2 jam. 2 jam seminggu. Ada yang harus dengan teknik tertentu gitu. Jadi memang nanti mungkin ada ya kita bikin sesi mungkin ya Mbak Win ya untuk sharing karena panjang nanti pembuatannya. Atau kalau udah nggak sabar banget pengen tahu gimana cara bikinnya, Mbak Salt ini bisa aja ke IG-nya Mbak Wiwin ya, boleh ya Mbak ya? Iya, boleh. Mbak Itu Wiwin. nanti di IG saya aja Mbak, coba cek westjava_mahakaya. Nah di situ banyak, nanti saya buat kelas sih. Untuk saat ini masih online, jadi belum tatap muka. Lebih enak tatap muka sebenarnya, lebih enak menjelaskannya. Ini ada yang nanya nih Mbak Evelyn. Berikutnya Mbak ya. Natasha. Mbak Natasha. Kita yang atas dulu mungkin yang atas dulu ya. Bentar ya, ini ada lagi yang menanyakan malah Mbak, bahan utamanya saya juga pengen tahu. Mbak Feby Nangoy ini menanyakan, maaf mau tanya garamnya garam apakah Mbak? Feby Nangoy, halo Mbak Feby. Garam yang kita gunakan itu garam natural ya Mbak, natural sea salt yang tadi diambil langsung dari tambak. Itu saya gunakan untuk ini, untuk bikin bath salt. Jadi apa yang ada saya olah itu Mbak, dan itu aman banget buat kulit. Oke, semoga jelas ya Mbak Feby ya. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Suwanti, Mbak, baking soda dan infus oilnya berapa banyak Mbak? Tadi nggak sempet nyatet. Wah, gitu. Jadi baking sodanya itu sekitar 20 gram. 20 gram. Infus oilnya sekitar 5 mili. Jadi yang penting lembab kulit. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak dia nanti akan basah. Karena garamnya itu udah mengandung banyak mineral. Jadi kalau kebanyakan minyak dia malah akan basah gitu, dan dia nggak akan cepat berair gitu. Oke, nggak bisa langsung, nggak bisa kita simpan lama juga ya Mbak ya nantinya ya Mbak ya? Jadi itu 1 jar itu saya biasa pakai 3 kali pakai itu 1 jar itu. Lumayan dong ya. Iya. Itu udah cukup ya dipakai gitu ya. Ngomong-ngomong dipakainya ini bath salt itu dipakai buat apa aja sih Mbak? Nah, jadi mungkin
yang biasa pekerjaan luar kota, yang biasa suka ngukur jalan atau yang biasa survei mapping, perlu nih perlu nih untuk mandi berendam. Nah, fungsinya itu adalah untuk meredakan otot-otot yang kaku, melemaskan peredaran darah agar lancar, terus juga untuk melembabkan kulit, meredangkan pegal-pegal kaki, badan. Itu berendam dengan air hangat, pakai garam, bath saltnya itu dicampur dengan bath salt dan berendam kurang lebih ya sekitar 5-10 menit. Itu badan kita enak banget. Terutama habis jalan dari luar kota ya, apalagi kalau suka naik gunung, nah ini perlu banget. Jadi berendam sekitar 5-10 menit sambil relaksasi juga mencium aromanya gitu kan. Itu bisa bikin mood kita jadi feel better lah gitu. Dan kalau yang kaki nggak punya bathtub, jangan khawatir. Itu bisa tuang di ember ya. Jadi ember, tuang air panas, lalu tuang garamnya sekitar 2-3 sendok makan, lalu diaduk, campur lagi dengan air dingin. Jadi hangat-hangat, tergantung mau hangatnya segimana. Sukanya seperti apa ya? Iya, nanti tinggal dibasuh ke badan sebagai bilasan terakhir, pelan-pelan nikmat sambil rasain tuh kena pegel-pegel ke pundak, terutama bagian pundak, bagian punggung, kaki, badan gitu. Rasakan. Nah, habis itu baru sisanya buat berendam kakinya. Itu enak banget gitu. Enak banget. Dan kalau yang kulitnya kasar, agak sedikit kurang lembab, bisa ditambahkan infus oilnya lagi kalau memang masih berasa kurang ini ya. Kalau berasa kurang kulitnya itu termasuk kulit kering gitu ya Mbak ya berarti ya? Ya, itu bisa ditambahkan lagi infus oilnya. Jadi tergantung ya. Kalau saya suka menambahkan lagi biar enak, biar lembut gitu, biar licin-licin gimana gitu kulitnya habis mandi tuh. Enak, lembut gitu. Jadi seperti itu Mbak. Oke, jadi bisa buat berendam, bisa buat bilasan terakhir ya, Mbak ya. Jadi memang, dan sambil kita mandi pun itu kita siapkan nih air hangatnya itu udah bisa memberikan efek relaksasi sendiri ya Mbak ya, karena kan aromanya itu pasti sudah memenuhi aroma udara di kamar mandi kita gitu kan, pasti kita pastinya dengan sendirinya sudah bisa menikmati kerileksan tubuh kita dengan benar banget aroma-aroma. Perlu dicoba tuh. Kebayang. Oke. Berikutnya nih ada pertanyaan lagi Mbak Wiwin dari Mbak Andayani Meme. Halo Mbak Andayani. Ini menanyakan apakah bisa menggunakan garam yang dijual di pasaran Mbak selain produknya West Java. Kemudian pertanyaan kedua, baking sodanya apakah yang sering dibuat untuk bikin kue itu kah Mbak? Apakah sama? Kemudian ketiga, pewarna yang dipakai ini pewarna makanan Mbak. Jadi kalau untuk garam itu segala macam garam itu banyak ya, bisa dipakai yang di pasaran selain dari West Java itu bisa, tapi mungkin beda ya khasiat-khasiatnya. Mungkin kalau yang di pasaran garam krosok mungkin ya. Kalau yang garam West Java bedanya karena dari tambak bio aja, tapi basically kegunaan garam tuh sama aja. Cuman beda di kualitas aja mungkin ya. Karena kalau garam yang dipunya West Java ini garam dari tambak bio. Gitu aja. Lalu baking soda apakah yang sering dibuat kue itu? Kalau saya pakai yang soda yang ARM. Yang soda yang ARM Hammer. Nah itu ada juga nih yang jual di sini nih. Ada penjualnya. Cilili ya. Kayak lihat nih dari tadi nih Cilili. Nah, saya yang melahirkan nih yang studi antik. Iya. Jadi saya belajar pertama kali
dari Cilili. Tepuk tangan buat Cilili. Saya belajar mengenai aromaterapi, mengenai dunia persabunan, mengenai dunia kecantikan itu pertama kali dari Cilili. Jadi menginspirasi saya untuk olah-mengolah dari seperti itu. Oke, nah terus yang ketiga, pewarna yang dipakai pewarna makanan bisa, ya saya pakai pewarna makanan. Itu yang saya motonya apa yang ada di rumah dulu saya pakai gitu kan. Kalau basicnya sih kalau yang ini mah pakai apa yang namanya Mbak, micro powder ya Mbak ya. Mica powder ya biasanya itu cosmetic grade. Cuman kalau saya karena ada di rumah itu tetap aman kok, asal tidak berlebihan ya, nanti malah nempel di mana-mana. Jadi cukup secukupnya aja, karena udah 1 tetes aja untuk warna ungu aja itu udah bisa bikin warnanya semburat ungu lembayung. Jadi seperti itu Mbak. Gimana Mbak Endah? Mbak Andayani. Semoga jelas ya Mbak Andayani ya. Ya. Mbak Wiwin tadi. Berikutnya, Mbak Endah nih komen nih. Jadi pakai coconut oil aja bisa ya Mbak ya. Infuse-nya ini berapa lama? Nah, tadi. Tadi udah dijelasin. Jadi gini Mbak Endah. Saya memang pakai coconut oil aja karena emang saya suka coconut oil itu karena asli itu pelembab yang paling bagus banget buat kulit yang saya tahu dari saya mulai piyik ya, dari saya mulai dulu kenal remaja, kenal hal-hal yang berbau perempuan itu mama saya selalu bilang itu minyak kelapa itu bagus buat kulit. Jadi saya selalu pakai itu dan kebetulan banyak ya dan harganya reasonable lah buat kita kalau ingin belajar gitu. Lalu infus oilnya ini berapa lama ya? Saya bikin infus oilnya itu 2 jam dengan slow cooker dengan api kecil. Tekniknya bisa ada macam-macam. Ada yang pakai Ben Mary, maksudnya teknik Ben Mary itu dialasin panci, diisi air dan baru ditaruh di atasnya pakai jar kaca. Lalu ada teknik kiss the sun, dengan sinar matahari langsung ya. Lalu ada mengejar matahari. Ya, kiss the sun, mengejar matahari bisa, tapi itu prosesnya very long time, jadi lama. Lalu yang paling teknik yang ketiga yang saya pakai sekarang ini adalah teknik steam, dikukus. Dikukus itu cukup 15 menit tapi dijaga, api harus kecil, terus tidak boleh mendidih karena kalau udah mendidih dia akan si minyaknya ini akan rusak gitu. Jadi harus semuanya dengan api yang kecil. Nanti tekniknya kalau mau belajar nanti saya bikin kelas lagi. Jadi ada macam-macam teknik itu. Simple kok. Mbak Endah jelas ya Mbak ya. Jadi memang jelas ya Mbak Endah. Terus kemudian tadi preferensi Mbak Wiwin adalah pakai coconut oil aja, tapi kalau mau pakai yang lain juga bisa ya Mbak ya, macam-macam minyak yang tergantung selera sebenarnya yang mau diambil manfaatnya buat kulit kita. Minyak yang apa? Ada minyak almond, minyak apukat, ada minyak macam-macam banget, banyak banget di luaran sana. Seed oil macam-macam banget, gitu. Mbak Amar juga menanya. Halo Mbak Amar. Infus oil adalah carrier oil yang di dalamnya terkandung sari-sari tumbuhan lain. Yes, setuju banget Amar. Itu yang dilakukan oleh Mbak Wiwin. Jadi sari-sarinya tadi mau yasmin, mau rose, mau lavender dimasukkan ke carrier oil supaya bisa menyatu dan digabungkan dengan garam, bisa bikin kulit kita dan kondisi kita menjadi lebih fresh gitu pasti ya Mbak Wiwin ya. Betul. Seperti itu. Ini menanyakan juga Mbak Feby mengenai perbandingan VCO dan bunga lavender. Jadi kalau untuk perbandingan VCO dan bunga lavendernya itu 50-50 Mbak. Jadi kalau di jar 50% bunga lavender kering,
50% baru disiram VCO sampai penuh. Sampai penuh. Banyak ya ternyata ya Mbak Febi ya. Jadi itulah rahasianya kenapa kok bisa sarinya terserap semua sama carrier oilnya, karena memang juga banyak kandungan yang bisa diserapnya dari bunga yang banyak juga. 50-50, wow. 50-50, jadi biar keringatnya keluar. Jawab ya nih Mbak ya, berapa lama infusnya? Ada macam-macam tergantung metode mana yang mau dipakai. Lebih jelasnya bisa digali lagi, mungkin cek-cek IG-nya Mbak Wiwin, pantengin aja. Kemudian Mbak Natasha nih menanyakan. Mbak Natasha juga. Ini untuk pakai pewarna makanan, apa nggak luntur Mbak nanti di batap atau ember atau nempel di kulit, jadinya nanti kita ungu semua atau nanti kita biru semua nih kayak avatar. Jadi pewarnanya itu secukupnya aja Mbak, karena konsentrasinya nggak banyak-banyak kok, tetes aja dia udah banyak kok, udah cukup membuat warnanya semburat ungu lembayung lah gitu, jadi nggak bakalan nempel di bathtub atau di ember yang lain atau di kulit, enggak kok, selama ini fine aja gitu. Oke, jadi sebenarnya pewarna ini adalah untuk membuat pembeda juga dari varian dari basalnya ini, kemudian juga untuk membuatnya lebih menarik tentunya ya, berarti Mbak Wiwin ya. Yang penting tidak berlebihan, jadi secukupnya aja. Ya, baik. Tadi juga udah dijawab ya Mbak Natasha untuk berapa lama proses pembuatan infus oilnya sama perbandingannya. Semoga sudah jelas. Makasih Mbak Natasha ya. Terima kasih jawabannya Mbak Wiwin. Hai Mbak Enda, makasih juga. Ini mesti sabar ternyata bikinnya ya, nggak sesimpel yang dibayangkan. Beli di Mbak Wiwin aja deh biar gampang. Nah, emang banyak yang nggak sabar karena kan dari proses mau yang kiss the sun, mau yang di steam, mau yang di press cooker gitu tetap itu ada prosesnya, nggak langsung bisa dipakai, harus didiamkan di suhu ruang, lalu nanti didiamkan lagi terus baru disaring, baru didiamkan lagi baru siap. Itu prosesnya kurang lebih ya sebulan sih yang lebih bagusnya gitu. Jadi nggak langsung harus bisa dipakai Mbak. Nanti kalau saya keburu dulu. Langsung cepet ini aja. Cari cara yang cepat aja alias beli dulu aja kali ya. Ya, mendingan beli aja Mbak. Tenang aja. Tukang garam siap kok. Baiklah. Nah ini Mbak Naja juga nanya juga nih, garamnya beli di mana nih Mbak? Garamnya tuh bisa seperti tadi yang udah jelasin. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, tapi kalau mau beli langsung juga bisa follow IG-nya West Java, ada kontaknya, bisa pesan gitu kan. Mana aja sih gitu, kalau saya bebas-bebas aja. Pemesanan minimal 1 kilo, itu bisa dikirim by JNT, Wahana, tergantung deh, tapi favoritnya Wahana ya, karena lebih murah. Dan itu bisa sampai ke mana aja gitu, kecuali naik pesawat ya. Halo saudara-saudara yang di Medan yang kemarin pesan ke saya, mohon maaf lama karena ternyata garam itu tidak bisa lewat bandara dan tidak bisa masuk bagasi pesawat, dikarenakan mengandung korosi dan salah satu barang yang dilarang. Jadi seperti itu saudara-saudara ya teman-teman. Jadi saya lewat darat, lewat kurir ya. Jadi nggak bisa lewat lion parcel atau lewat ke bandara, dibawa ke bandara pun diperiksa Mbak. Jadi seperti itu. Oke, jadi buat di luar Jawa terutama mohon bersabar karena ekspedisinya nanti harus lewat jalan darat. Ini jadi tambahan baru nih kita bahwa nggak semua bisa kita kirim yang cepat sampai yang tergantung barang dan kategori. Saya sampai dipanggil saudara-saudara untuk nggak sampai Papua. Pupuk kristal Bu. Boleh. Boleh.
Yang terkenal di luaran ini kan kalau nggak bikin bakso kan pakai Epsom salt ya Mbak ya. Nah Iya, berarti garam betul. West Java kalsium manfaatnya sama Epsom ya Mbak ya. Betul, karena kalau saya suka yang lokal-lokal, kenapa enggak? Karena basically yang lokal itu sebenarnya kalau udah ke luar itu tetap cuman ganti nama aja, khasiat sama. Mungkin isinya ada tukang minyak di sini, ada tukang minyak, Mbak Indira. Halo, Korea Indira, yang bikin saya terpleset lidah. Jadi banyak yang lokal-lokal ya Mbak, ternyata lokal itu lebih bagus. Mungkin karena ya teknik marketing aja Mbak. Tapi basically garam lokal itu juga nggak kalah bagus dari garam luar kok. Jadi makanya saya pakai yang lokal. Lokal is the best lah. Gitu Apalagi Mbak ya kan garam dan laut ini kan berapa persen sih dari permukaan Indonesia Raya ini, dan juga lautan. mendahulukan apa ya sebutannya ya, produksi dalam negeri. Aduh kayak iklan yang di TV saya. Baik. Mbak Wida ngasih info loh Mbak, tambahan tadi untuk yang carrier oil dan essential oil. Jadi menurut Mbak Wida nih infonya, carrier oil adalah minyak pelarut yang fungsinya sebagai pembawa essential oil atau bahan aktif lainnya, umumnya dari nabati yang tadi disebutkan, sari-sari ya, dari betul. Ya. Kayaknya ahlinya nih Mbak. Expertnya nih Mbak Wida nih. Nah, essential oil ini juga kemarin Mbak Wida juga udah bawain nih tentang essential oil di webinar Dr. Lily nih. Adalah minyak atsiri atau ekstrak tanaman pada umumnya ya, yang diekstrak dengan metode tertentu yang sangat terkonsentrasi dan mudah menguap. Itu adalah essential oil, jadi beda ya. Iya, makasih Mbak Wida nih expertnya essential oil. Wah, Mbak Andayani ini ternyata udah pakai garamnya produk West Java loh. Makasih loh Mbak. Udah berapa kali beli Mbak Andayani, thank you banget ya udah pakai garamnya West Java. Hai Mbak Enda, kita tunggu kelasnya, siap. Saya nunggu bertatap muka aja deh. Lebih face ya, nggak apa-apa. Saya lebih suka face to face ya daripada online. Ini Mbak. Iya betul. Nah, ini Mbak Natasha hampir samakah bikinnya dengan bath bomb Mbak Win? Agak sedikit beda ya. Kalau bath bomb lebih banyak baking soda dan citric acidnya ya, beda. Jadi nggak sama. Kalau bikin bath bomb itu lebih ke apa ya? Lebih ke buat ininya ya, buat apa namanya? Artnya kali ya. Mungkin kalau bath bomb itu lebih ke busanya, bubble-nya lebih ke sana karena komposisi garamnya nggak banyak. Kalau untuk bikin bath bomb itu hanya sedikit. Tapi lebih banyak komposisinya baking soda dan citric acid, jadi itu yang bikin gelembung-gelembungnya itu jadi bath bomb itu yang bikin gelembungnya itu bikin efek dari reaksi kimia antara baking soda dan citric acid itu yang paling banyak situ. Jadi definitely beda banget ya dari bath salt. Bath salt lebih simple. Gitu ya Mbak Natasha. Mbak Natasha semoga jelas. Nah, ini dari AB Aditya. Untuk pembelian langsung ke Mbak Wiwin, apakah bisa? Mohon alamatnya atau nomor WA Mbak Wiwin. Nanya alamat saya ya. Suka saya. Jadi bisa langsung kok follow aja IG-nya. Ada nomor saya, ada kontaknya kok di IG-nya. Nanti bisa kontak saya langsung. Bisa pesan ke saya langsung gitu. Makasih banget ya atensinya Mbak Mas Arditya. Mas, halo Mas. Anda cukup berbesar hati di antara para perempuan untuk hadir ya. Terima kasih banget. Oke, berikutnya Mbak ada yang nanya lagi, kalau sudah di packing gitu,
kadaluarsanya bisa berapa lama kah Mbak? Apa nggak akan cair nih nantinya atau basah-basah gitu bath saltnya? Oke, jadi kalau bath salt itu nggak bisa lama-lama ya Mbak. Jadi ya kurang lebih sebulan asal di tempat yang kering. Kering, tidak kena sinar matahari dan tidak panas ya. Ya lebih bagus di ruangan ber-AC itu dia akan bikin garamnya keras gitu. Tapi kalau di tempat yang agak panas, lembab, kena cahaya matahari dia akan cepat cair. Jadi bedanya di situ aja. Satu berarti dari cahaya matahari. Dari cahaya matahari. Dari kelembapan yang tinggi berarti jangan kita taruh di kamar mandi dong ya. Kalau kamar mandi kita lama ya. Iya, jadi harus ya mungkin di lemarinya atau di wardrobe-nya gitu ya. Jadi jangan langsung ditaruh di itu kecipratan dia pasti akan basah. Berarti cara kita ngambilnya, ambil produknya dari tempatnya itu dari jarnya juga nggak boleh tangan basah yang ambil dong ya Mbak? Betul. Harus kering, pakai sendok, baru ditutup lagi rapat, simpan tempat yang kering. Jadi seperti itu. Okay. Wah, Mbak Endah lagi nih Mbak. Mbak Endah. Awal katanya. Tapi selalu pakai West Java Mbak. Iya, makasih ini pelanggan setia saya loh Mbak Endah ini. Luar biasa. I love you full ya Mbak. Ini ternyata konsumen-konsumennya Mbak Wiwin juga berkumpul di sini nih. Tapi yang Mbak Wiwin tadi ambil jauh-jauh, kemudian sekalian pulang kampung sih ya kalau Mbak Wiwin ya. Teman-teman di Madasari sana itu ada juga nggak sih Mbak Wiwin malam ini kira-kira? Penasaran saya. Aku nggak tahu deh, kayaknya siapa lagi, Henry Kurniawan, WD, Living, Hertina, Silaban, Rumah Almira, Simparan B. Kayaknya nggak ada deh Mbak. Wah, kayaknya nggak ada. Iya, mereka juga kalau nggak salah mereka sedang ada pemilihan, lagi ada woro-woro kayaknya di Pangandaran. Lagi musim pilkada ya? Lagi musim pilkada ya, buat bapak-bapak, buat teman-teman saya di Pangandaran, buat semua calon-calon pemenang pilkada, selamat berjuang. Jangan lupa explore kearifan lokal khas Pangandaran tetap dijaga. Buat Pak Teddy, buat Pak Teddy dari Kadin Pangandaran juga yang paling membantu saya loh. Dia sangat apresiasi apa yang saya lakukan dan saya juga sangat berterima kasih karena dia memfasilitasi saya loh dengan beberapa dengan beberapa stockholder. Gitu Mbak. Pastinya jangan berhenti berkarya ya semua bapak-bapak ibu di Pangandaran karena ternyata produk-produknya luar biasa ya Mbak Wiwin ya, bisa dimanfaatkan banget sampai kita-kita yang ada di sini dan gak cuma di Jakarta loh ini, di banyak ada Mbak. Saya punya ya waktu itu Mbak Herwina itu di Medan itu saya mohon maaf banget itu sampai 2 minggu baru sampai itu karena tertahan di bandara, saya sampai ditelepon. Jadi maaf banget kalau di Medan mungkin lain kali pakai jalan darat ya Bu, lebih enak deh, nggak banyak halangan, lancar ya. Kita tahu nih semua Mbak bahwa ternyata apalagi sekarang kan lagi musim PSBB pastinya ketat-ketat banget semuanya. Semua Mbak nggak cuma Mbak Wiwin aja, semua pasti ada mengalami kendala-kendala di pengiriman gitu ya. Iya betul. Semua sabar kok. Yang pasti tidak berisiko, yang pasti kita bisa stay home dengan safe, yang pasti bisa dapat banyak manfaat macam-macam, asal sabar dikit gitu aja sih. Oke, dari Mbak Hidra Living, kalau lihat paket bath salt di IG West Java ada milk powder. Jika tidak ada, apakah bisa di skip atau diganti item lainnya Mbak Wiwin? Oke, jadi gini. Basically namanya bath salt itu basicnya itu seperti itu. Tapi kalau mau ditambahin milk powder itu bisa, bahkan ada yang ditambahin dengan havermut bisa, terus ditambahin dengan sugar juga bisa. Jadi tergantung macam-macam, bahkan ada yang pakai buah segala macam, itu tergantung sih Mbak.
Jadi bisa di skip juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi fine aja asal yang namanya bath salt itu kontennya itu tetap garam, minyak essential oil, lalu fragrance oil, terus infused oil, baking soda. Itu basicnya. Jadi kalau tanpa milk powder juga nggak apa-apa. Atau mau ditambahin apa yang lain, coklat atau apa namanya havermouth, macam-macam kok. Banyak referensi kok. Gitu. Intinya sih bagus buat kulit kok. Semuanya gitu. Yang natural itu bagus kok untuk kulit. Baik Mbak, dari Hydra Living mungkin ya, ini juga ya, Pak ambil paket yang basalt for beginner, isinya sea salt, baking soda, milk powder, infused oil, and fragrance oil. Oh yang itu tadi Mbak maksudnya. Jadi kita bisa kok mau menambahkan bahan-bahan lainnya supaya bisa menambahkan juga manfaat buat kulit kita kan pasti ya Mbak ya. Iya betul. Baik, mau ditambahkan susu boleh, ini mau ditambahkan havermouth boleh juga. Boleh, madu juga boleh. Gitu. Madu boleh, wah. Waduh itu kaya banget, rich of vitamin itu lembab banget dan bagus banget buat kulit. Madu itu is the best. Catat lagi. Baik. Mbak tapi juga ini nih menanyakan sambungannya nih tadi kalau misalnya basah solusinya gimana ya Mbak? Apa perlu dipakai yang kertas apa tuh biar nggak lembab? Pakai ini ya, apa namanya tuh Mbak, silika gel mungkin ya. Bisa. Terus kalau bisa dipindahkan ke tempat yang agak di tempat yang kering ya Mbak ya. Jadi terus dialas lagi. Itu untuk menghindari kelembaban. Tapi yang bagus sih memang di tempat yang kering. Tapi kalau udah terlanjur basah ya pakai dialas pakai silika gel terus bawahnya dialas lagi. Jadi biar nggak lembab. Oke. Gitu. Tapi mungkin kayaknya udah ada produknya yang terlanjur basah nih Mbak. Iya. Jadi kalau udah terlanjur basah gitu aja ya Mbak Natasha ya. Dialas aja, dipindahkan, lalu disimpan di tempat kering. Jadi seperti itu. Oke. Ih, Mbak Enda so sweet banget. Katanya I love Mbak you Enda. Mbak Win. Fansnya Mbak Win. Customer saya yang paling imut dan indah nih. Berapa kali ini banget deh gitu. Makasih ya Mbak Enda. Semoga makin suka ya Mbak Enda ya. Pastinya udah ngerasain manfaatnya banget di kulit nih. Makanya sampai I love you Mbak Win. I love you too full. More and more. Mbak Natasha nih juga untuk packing sebaiknya yang harus dihindari yang berbahan apa ya Mbak untuk bath salt ini dan yang disarankan sebaiknya seperti apa? Oke, jadi ini nanya terus ya Mbak ya kan kita sharing Mbak dan Mas semua. Iya, jadi kalau untuk packaging sebaiknya sih yang jar ya. Tapi pastiin sebelum dimasukin bath saltnya itu kalau memang mau bikin sendiri itu pastikan itu kering dan nggak lembab ya tempatnya. Baik itu yang jar, saya sih better jar atau enggak jar kemasan seperti ini. Ini cukup cukup keras ya, cukup tebal, tapi tetap harus kering ya, kering dan tidak lembab. Jadi make sure sebelum dimasukin ini tempatnya kering dulu ya. Apapun itu medianya harus kering dan tidak lembab. Dan penempatannya juga harus dijauhkan dari sinar matahari atau tempat yang agak panas. Jangan di atas kulkas ya, bahaya. Siap. Semoga jelas ya Mbak Natasha ya. Jadi tempatnya, penyimpanannya juga harus diperhatikan banget supaya karena nggak boleh basah, jangan sampai tempat yang kita pakai itu tempat yang masih basah gitu ya Mbak ya. Nah ini mumpung belum ada pertanyaan lanjutan nih, aku boleh nanya dikit dong Mbak Wiwin ya. Boleh Mbak, boleh. Yang namanya bath salt ataupun rendam kaki, kita kan sering tuh nggak usah lah kita berjalan berkilometer-kilometer ya, kita seharian nggak sadar nih berdiri terus mulai dari masak, bersih-bersih, apa segala macam tuh capek ya kaki ya. Nah, kayaknya nih capeknya tuh tiap hari Mbak, nggak cuma seminggu sekali. So, ini
nggak apa-apa nggak sih kalau kita pakai misalnya 2 hari sekali kita pakai terus itu termasuk keseringan nggak sih Mbak Win? Kalau saya termasuk pengguna sejati, pengguna yang edik banget. Jadi kalau saya maklum ya kita udah usia faktor U. Jadi kalau kita capek-capek, terutama kayak kalau saya kan orangnya nggak bisa diam, jadi tiap hari ini jadi saya selalu keluar gitu, even ke pasar pun itu namanya kadang kalau kita pakai alas kaki yang tidak sesuai, misalnya pakai high heel, kebanyakan pakai high heel itu otomatis itu bikin pegal karena otot-otot kaki akan tertarikan ya. Nah itu bisa juga, dan saya sih biasanya 2 hari sekali sih sambil saya urut-urut gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya selama itu nyaman, nggak apa-apa, dan itu juga bagus juga untuk melancarkan peredaran darah gitu. Jadi sangat ya senyamannya aja sih gitu kan, asal nggak berendam berlama-lama aja nanti mekar. yang jelas efeknya ini sih merelaksasi Mbak Evelyn. Jadi merelaksasi dan meredakan otot dan juga melancarkan peredaran darah, dan utama sih aromaterapi, penenang jiwa raga. Oke, baik. Mumpung belum ada pertanyaan yang di chat box, pertanyaan titipan nih Mbak Wiwin. Boleh? Yang namanya bath salt sama bath scrub itu sama atau beda? Atau jangan-jangan garam ini bisa dibuat scrubbing juga bisa ya? Bisa. Jadi just for your info, kalau garam yang untuk bath salt ini seperti ini yang agak kasar ya. Jadi ini untuk bath salt. Jadi even masih kalau kita taruh di ember gitu, kita rendam kaki masih ada keinjak-injak itu buat relaksasi, dan emang ininya lama larutnya, nggak langsung larut semua. Tapi kalau untuk yang body scrub, body scrub saya selalu haluskan lagi. Jadi garam yang seperti ini saya haluskan lagi. Saya kasih tambahkan baking soda, infused oil, fragrance oil, juga ada milk gitu kan, karena milk itu bagus buat kulit, ya macam-macam sih gitu kan. Itu bedanya di garam kasar dan halus. Kalau halus itu untuk body scrub, kenapa harus dihaluskan? Supaya nggak iritasi. Ya, nggak luka ya kulit. Betul, jadi supaya bagus juga untuk membuka pori-pori, karena kan garam ini membuka pori-pori kulit ya, dan mengeluarkan racun dalam tubuh, detox lah. Jadi ininya bagaimana reaksinya? Coba deh kita kalau kita pakai scrub pakai garam dihaluskan, terus kita scrub pakai minyak sedikit, kita oles di kulit, kita scrub di kulit, itu dia akan keluar air. Ya kan, dia akan keluar air secara alami. Itu namanya membuka pori-pori dan mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Jadi seperti itu fungsinya. Kalau kasar garam yang kita pakai untuk scrub itu bisa membuat kulit itu luka. Jadi iritasi nantinya. Makanya kalau yang buat scrub ini saya haluskan dulu. Gitu Mbak Evelyn. Oke. Even itu garamnya sama sih sebenarnya. Cuman beda kasar dan halusnya aja sih. Gitu. Wow, berarti bisa jadi juga jadi bisa kita mixing dong ya, apalagi kalau ini ada aroma dari infused oilnya, pasti juga setelah kita scrubbing aromanya pasti masih ninggal dong ya, wangi-wangi gimana gitu ya Mbak ya. Betul, jadi just info aja, saya kalau misalnya udah tinggal sedikit nih, bath scrubnya tinggal 1 sendok lagi, saya haluskan, saya campur madu, saya campur susu, saya campur havermut. Jadi saya buat scrub. Jadi seperti itu. Karena tanggung ya Mbak ya, kalau misalnya sisanya ini, kalau berendam kayaknya kok kurang gitu ya. Kurang, mendingan saya jadiin scrub gitu. Oke. Jadi jangan dibuang ya. Betul, jangan juga menunggu
pesen dulu terus menunggu atau kelamaan tadi, langsung aja pakai manfaat yang berbeda dari bath salt ini, bisa banget. Oke, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga kan harus kreatif nih. Apa yang ada di dapur pergunakanlah selagi itu punya manfaat. Kita haji mumpung. Prinsip ekonomi ya, Mbak. Oke, baiklah. Monggo yang mau menanyakan bisa, kita masih bisa. Dokter Lili kita masih bisa kan ya, Dok ya? Iya, halo Mbak Lili. Iya, masih bisa, Mbak. Masih bisa ya, Mbak Lili. Dokter Lili, aku pengen tahu dong dari sisi kedokteran nih, kan Mbak Lili dokter nih. Kalau kita tadi ya, kebetulan kalau kulit kita kering, terus kita pakai bath saltnya tadi, kita seling-seling gitu. Jadi udah bisa nih dan boleh. Dan ternyata Mbak Wiwin udah mempraktekkan nih 2 hari sekali, berendam kaki, enak banget gitu ya. Dan bermanfaat banget. Terus kalau di antaranya itu kita scrubbing juga, apakah bisa membuat lapisan kulit kita kalau keseringan scrubbing itu gimana ya Mbak ya? Atau ada dokter dari sisi Dokter Lili, sebaiknya ada saran-saran sebaiknya bolehlah di scrub gitu ya, tapi jangan sampai misalnya setiap kali mandi gitu pagi sore scrubbing atau gimana gitu, gimana sebaiknya Dokter Lili? Ya, jadi kalau misalnya kita berendam dulu ya, mulai dari berendam. Jadi tadi kalau yang biasa dipakai buat berendam itu namanya garam Epsom. Yang tadi di situ kan, yang tempatnya namanya Epsom, jadi garam Epsom. Jadi pengandaran gitu kan. Tapi kan itu udah terkenal. Terus cuman bedanya memang ada. Ternyata kalau garam Epsom itu tinggi magnesium. Jadi nggak bisa buat garam dapur gitu karena rasanya pahit kan, tinggi banget magnesiumnya. Sementara kalau garamnya kita itu garam yang biasa dipakai untuk di dapur kan, itu tinggi natrium gitu. Mungkin juga mengandung magnesium juga yang garam pengandaran. Mungkin nanti hasil tesnya ada ya magnesiumnya ya? Ada ya. Hasil labnya loh. Nah itu magnesium itu kan gunanya buat pegel-pegel tadi kan, otot itu pegel, kram, nyeri, terus bahkan juga mungkin kekakuan sendi gitu. Jadi kalau lebih rileks, jadi nanti kita gampang tidur, jadi juga mencegah insomnia kan gitu. Kalau rileks itu. Terus ada lagi, bahkan kalau Epsom itu kalau magnesiumnya tinggi, kalau misalnya pengandaran juga tinggi, ya dia nanti bisa juga mengurai konstipasi, apa namanya nih? Hanya dengan berendam, tapi itu magnesium ya, yang tinggi magnesium. Ya, yang tinggi magnesium. Kemudian, nah masalahnya kalau misalnya terlalu tinggi natrium, mungkin sebaiknya jangan tiap hari, karena kalau yang udah lansia, apalagi kalau darah tinggi, ya walaupun natriumnya mungkin nggak sampai masuk sih ke kulit, mungkin ya kalau masuk udah dikit banget lah gitu. Cuman hati-hati aja kalau bagi yang darah tinggi ya. Kalau saya sih aman aja karena saya darah rendah. Itu untuk yang berendamnya. Tapi kalau untuk scrubnya, menurut saya jangan tiap hari, sering-sering. Karena ya itu tadi. Iritasi. Ya mungkin seminggu 2 kali cukup sih, kalau aja kan gitu, seminggu 2 kali tuh scrub. Jadi mungkin badan juga sebaiknya gitu aja, seminggu 2 kali kalau scrub ya. Ya kalau berendam bisa tiap hari dengan catatan tidak ada hipertensi gitu. Karena ini tinggi natrium ya, gitu kalau yang pengandaran gitu. Yang kita perlu sebenarnya itu magnesiumnya kalau untuk berendam itu, karena tadi ke otot, ke sendi gitu, terus ke konstipasi, terus nanti jadi insomnianya berkurang, mencegah insomnia karena kita rileks jadi gampang tidur gitu. Itu sih Mbak. Dok, berarti kalau kita ada masalah di persendian, dengan berendam dengan garam atau bath salt ini bisa meringankan ya? Ya, meringankan kekakuan sendi, ya meringankan. Iya. Ya, artritis ya, kalau yang udah lansia mungkin biasanya kan suka artritis tuh, kita ngomongnya rematik ya. Iya, rematik. Jadi hangat-hangat itu membantu sih, mungkin nggak, kalau misalnya rematiknya berat ya tetap harus minum obat, tapi ini membantu mengurangi kekakuan sendi. Ya, teman-teman yang autoimun kan juga banyak manifestasinya RA ya.
Iya. So, itu juga adresif ya, jadi itu bisa meringankan juga. Oke. Baik. Dokter Lili, aku boleh tanya nggak nih? Gimana? Ini kan lagi musimnya COVID nih. Kebetulan nggak jauh dari tempat tinggal saya, itu ada yang di blocking ya, ada yang positif, even udah dibawa ya ke Wisma Atlet, cuman yang TDP-nya belum, masih 3 orang. Nah, ini kalau saya kasih garam buat dia mandi, efektif nggak sih? Kalau buat penderita COVID-19 ini? Menurut saya itu ada efeknya, tapi tidak langsung tadi kan, karena bisa merelaksasi. Nanti kalau dengan relaksasi dia kan imunitasnya jadi bagus. Nah, kalau imunitasnya baik kan, jadi membantu gitu. Jadi tapi secara tidak langsung gitu, bukan garumnya langsung membunuh virus, enggak, tapi imunitas kita bisa membantu meringankan lah. Gitu. Terus satu lagi nih, Dokter Lili, ini kan garam ini kan sifatnya pengawet ya, karena ini lucu nih. Jadi garam ini, tambak ini kan kualitasnya bagus. Jadi pernah dipakai buat asin, buat asin, bikin ikan asin. Itu sifatnya garam itu juga sebagai pengawet kah, atau bagaimana ya? Ada kadaluarsanya nggak? Karena kan kalau garam katanya nggak ada kadaluarsanya. Itu bagaimana menurut Dokter Lili? Nah, kalau masalah kadaluarsa ini teknologi pangan nih harusnya nih ya, ngomongin teknologi pangan. Gimana nih? Kalau misalnya nggak kontaminasi, steril sih menurut saya itu ya, lama ya. Iya. Cuman kalau ada kontaminasi itu yang Terus kalau ada ini menyerap air tuh kan higroskopis tuh, garam kan gampang menyerap, gampang basah, itu mungkin yang jadi tanda tanya ya, berapa lama tuh gitu. Karena gini, saya punya teman, jadi dibawa, kebetulan dia nikah sama orang bule. Jadi garamnya itu buat kumur-kumur. Satu buat kumur-kumur, terus yang kedua dia buat ini nambahin jus atau apa gitu, selain buat masakan ya. Dia bilang ini buat penguat rasa. Garam ini benar nggak sih? Gurih ya? Ya mungkin jadi gurih kali ya, kan ketemu gula sama garam tuh jadi gurih tuh, paduan itu kan. Iya, katanya gitu rasanya kali makin keluar. Jadi si penguat rasa, si garam ini membuat rasanya itu akan lebih keluar gitu. Itu sih menurut dia ya. Saya juga nggak tahu penelitian ilmiahnya kayak gimana, cuman dia yang bilang, dia warga negara Prancis, dia bilang seperti itu. Jadi pas saya searching, ternyata di Malibu sana, di California, itu ternyata ada body spray, salt body spray, dan juga dia buat kulit malah, Dokter Lili. Nah, aku juga agak sedikit masih bertanya-tanya gitu. Jadi si garam ini dicampurkan dengan essential oil dan juga ada baking soda juga, itu dijadikan dan distill water, itu dijadikan body spray. Itu efektivitas kulit kan, mengingat kulit Mbak Evelyn pernah ngerasain nggak kalau kecipratan garam kelamaan kan jadi lengket ya? Ini kayak kalau di air laut ya? Iya, ini dijadiin mungkin bisa ya kalau buat daerah yang kering kali Mbak, kalau buat daerah yang kering kali ya. Iya, memang jadi lembab mungkin ya. Itu memang di Malibu, daerah pantai. Gitu. Tapi menurut saya kalau kita di Indonesia ini kan tingkat kelembapan udaranya udah tinggi banget ya. That's why tinggi. Enaknya lengket-lengket gitu. Lengket-lengket gitu. Nah, makanya saya kebayang itu dijadikan salt body spray itu, tapi happening loh di sana, di daerah Malibu itu kan pantai itu katanya itu happening banget yang namanya salt body spray, itu must. Karena bagus banget katanya buat kulit gitu.
Iya, jadi nggak kering ya kulitnya ya, jadi itu lembab gitu. Untuk pasar di sana berarti Mbak Wiwin, semangat Mbak Wiwin. Iya. Jualan ke sana. Ekspor ya, ekspor. Ini ada komen, ada komen lagi. Ini ternyata ngeri juga sekarang beli garam umum karena ada yang sengaja dicampur dengan pecahan kaca. Waduh. Kalau sensor nih. Iya, jadi banyak sih Mbak garam. Jadi jadi industri garam ini sekarang saya dapat info dari KKP, dari di instansi terkait lah yang berhubungan dengan garam yang kemarin saya coba kontak dan saya hubungin. Jadi sejak Bu Susi bikin pilot project ini akhirnya jadi meluas Mbak. Jadi sekarang ini untuk tambak garam diganti dengan geomembran semua. Jadi hampir sepanjang pantai di Cirebon, di pinggiran lah, sepanjang pesisir pantai itu semua sekarang udah menggunakan teknologi geomembran. Dan saya salut dengan perjuangannya ya, dengan cikal bakalnya Bu Susi bikin pilot project ini, bahwa konsep seperti ini akhirnya hampir semua tambak garam sekarang berubah jadi mulai meninggalkan tambak garam tradisional ke modern, yaitu pakai geomembran. Jadi mulai sekarang garamnya akan bagus, tergantung bagaimana ya kembali lagi ke pemerintah untuk menyerap garam dari petani lokal. Itu aja sih. Jadi semakin kita banyak beli garam lokal semakin bagus. Membantu juga petani, kemakmuran petani garam, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman. Jadi kalau membeli garam di West Java sama aja dengan membantu petani garam di desa saya. Jadi thanks banget yang udah beli garam di West Java ya. Jadi karena sekarang petani garam itu sekarang jadi semangat. Mereka punya branding sendiri sekarang banyak. Jadi mulai ikut-ikutan. Jadi saya senang sekali, nggak apa-apa. Jadi mereka mulai terbuka mindsetnya. Jadi mereka ternyata garam itu harus di packaging dengan bagus gitu. Jadi jadi punya motivasi buat para petani garam di desa saya. Jadi mulai sekarang mereka udah memikirkan packaging, hygiene, logo gitu. Jadi ya terima kasih banget gitu, saya akhirnya bisa dipertemukan di sana dan bisa membawa bisa membawa hal yang positif lah, yang akhirnya mereka bisa membuka diri lah gitu. Intinya seperti itu. Wow, senang banget dengernya Mbak Wiwin ya. Mbak Wiwin, sebentar Mbak Wiwin, ini Mbak Natasha ada pertanyaan lagi. Kalau garam dapur itu tinggi magnesium nggak Mbak? Bisa untuk bath salt atau pegal-pegal juga nggak? Kalau garam dapur itu ya tadi sih kalau kandungan dari yang kemarin saya baca ada sedikit magnesiumnya, cuman kalau berapa banyaknya saya kurang dulu ya Mbak ya. Dicek dulu ya gitu kan. Tapi intinya seperti sifat garam, jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja. Karena garam selalu mengatakan begitu. Secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Jadi aman-aman aja gitu. Karena Dokter Lili sebenarnya kalau boleh tanya, kebutuhan manusia itu untuk garam itu sebenarnya berapa persen ya Mbak Lili? Berapa banyak? Iya, ada berapa banyak? Iya. Sebenarnya ya. Satu hari itu. Iya, satu hari kan kita masak nih. Masak nggak berasa tuh, bikin sayur asem, terus bikin gorengan, dan pakai garam, terus bikin balado telur pakai garam juga. Itu sebenarnya berapa sih kebutuhan garam untuk dikonsumsi manusia? Ya, jadi kalau misalnya kita nih bikin sayur kangkung gitu ya, terus satu sendok teh atau satu sendok makan kayaknya kebanyakan ya. Satu sendok teh kayaknya satu sendok teh ya. Nah, satu sendok teh itu kan buat sayur yang satu mangkok, sementara kita kan makannya cuman seperempat mangkok kan, berarti itu kan berarti seperempat sendok teh tuh. Kalau menurut saya satu hari itu kan akumulasi, kalau di jumlah itu sekitar 1 sampai 2 sendok makan itu udah cukup Mbak. Sampai gitu 2 sendok makan ya. Karena kan dari sayur itu dia seperempat, terus dari lauk ada seperempat lagi kan, itu udah 1 sendok teh.
kan, udah cukup sih menurut saya. Karena natrium jangan banyak-banyak kan bisa meningkatkan tekanan darah itu. Kalau magnesiumnya yang bagus ya. Semua ya. Itu dia. Nah, cuman kalau magnesiumnya kebanyakan jadi kayu gitu garamnya nggak enak. Kalau magnesiumnya kebanyakan. Jadi ini manfaat banget ya. Jadi kita tahu ya kebutuhan garam buat manusia. Nah, makanya itu saya coba punya varian baru lagi, Mbak Evelyn, selain batok. Karena kita tukang garam, jadi ngolah garam, nggak cuma batok saja. Berhubung dengan yang dikonsumsi, saya punya herb salt. Oh, lagi happening nih sekarang herb salt juga ya Mbak. Ini khusus ini herb salt celery. Jadi ini khusus untuk sop buah-buahan. Ini udah ada sehat banget moringa. Saya moringanya yang organik ya. Lalu ada dry celery saya powder, dibikin powder seledrinya, lalu dicampur garam. Jadi komposisinya balance. Jadi enggak ini sebagai pengganti bumbu masak ya Mbak. Jadi kandungan udah lengkap ya? Iya udah lengkap. Jadi kenapa ditambah lengkap lagi? Ada moringanya. Moringanya kan bagus banget. Enak dan sehat berarti ya nih. Betul. Jadi ini balance banget. Jadi nggak perlu lagi nambahin sasa. Sasa nanti jadi generasi micin. Jadi ini aku olah lagi jadi herb salt macam-macam. Ada moringa, ada seledri, ada chili juga untuk makanan yang pedas-pedas. Lalu oregano juga ada Mbak untuk pasta-pasta. Wow. Jadi namanya si garamnya. Ya sejalan. Jadi yang namanya tukang garam ya urusan gegaraman ya saya coba olahlah sesuai dengan komposisinya. Jadi seperti itu. Ya Dokter Lily ya kayaknya ini dengan kayak gini cukup ya Mbak. Jadi nggak berlebihan ya Mbak ya. Kalau pakai garam dan bumbu masak jadi balance ya. Ya bumbu masak kan berarti menambah nilai ya Mbak ya, karena ada kan vitaminnya kan ada tuh dari moringa. Moringa. Ya. Karena dari seledri juga ya. Seledri. Dan moringa ini yang aku tahu di Eropa ini juga happening loh, Mbak. Di Eropa itu kalau nggak salah Jerman ya. Jerman, Prancis, Belanda itu yang namanya moringa itu harganya gila loh. Di Indonesia kemarin saya beli aja yang organik itu 200.000 per kilo. Jadi di Eropa itu namanya moringa itu dibilangnya miracle leaf. Itu kita taunya daun kelor. Ternyata di Eropa sana berharga banget. Betul. Juga udah mulai banyak juga yang moringa juga dibikin kapsul bahkan ya. Iya, bikin kapsul. Nah ini dari Mbak Natasha nanya lagi nih Dok, kayaknya untuk yang hipertensi garam apa Bu Dokter yang nggak boleh, contohnya bedain yang tinggi magnesium dan natrium gimana caranya Dok? Oh ya, jadi sebenarnya garam dapur tuh semuanya ya tinggi natrium gitu. Jadi memang kita harus membatasi ya. Jadi, misalnya tadi ikan asin kan dikaitkan dengan garam, batasin tuh yang seperti itu gitu. Terus misalnya instan tuh, misalnya mie instan, nah itu kan juga tinggi garam tuh ininya. Ada perasanya itu mungkin kalau bisa makan itu ya dikurangilah jadi separuhnya gitu misalnya. Jadi misalnya telur asin juga kan. Jadi punya pada prinsipnya tinggi natrium gitu. Cuma Epsom memang tinggi magnesium tapi tidak biasa digunakan untuk masak karena rasanya pahit gitu. Iya betul. Jadi mau nggak ya kalau untuk mengurangi atau mencegah hipertensi, apalagi yang sudah punya hipertensi ya kurangi itu konsumsi garam dapur gitu. Semoga jelas ya Mbak Natasha ya. Jadi dikurangin aja, nggak usah terlalu, kalau memang suka ya, memangnya kan ada yang suka, orang tuh suka savory, asin atau gurih, sukanya yang manis ya. Jadi untuk kesehatan kita, sebaiknya kita konsumsinya jangan berlebihan. Sama nih kayak yang di ini komen nih dari rumah Almaira, chili salt, nah itu yang produknya
Enak banget dimakan. Ada Mbak. Lagi musim nih mangga sekarang. Iya, lagi musim mangga nih. Aduh, sepanjang jalan mangga nih Mbak Evelyn. Ini bisa banget. Kebetulan habis Mbak Almira. Jadi saya punya memang chili salt. Kan chili saltnya. Saya punya chili salt, cuman habis karena saya made by order. Jadi kalau beli lihat IG saya itu ada 3 macam, lalu pesan baru saya buat. Jadi saya nggak nyetok, jadi made by order. Makanya karena itu kan dicampur ya, jadi harus benar-benar yang dry. Jadi itu buat bikin balado juga bisa, yang pedas-pedas. Jadi tinggal tambahin aja, nggak perlu Royco dan lain-lain lah. Kalau mau hidup sehat ya memang rasanya agak beda. Tapi juga karena hobi nih kayaknya chili salt Mbak nih dari rumah Almira, jangan terus digaduin terus ya sama mangga mudanya. Tadi ingat pesannya Mbak Wiwin, semuanya itu segala hal jangan terlalu banyak ya Wiwin ya. Kayak garam aja, secukupnya. Bayangin lah. Segar. Ya Mbak Endah ya. Mbak Endah izin lab. Iya Mbak Endah, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga telah jadi penggemar West Java. Aduh Mbak Endah nih lucu banget, cute banget. Mbak Wiwin, ini nih garam. Ini kalau yang masa simpannya itu ada expiration date-nya nggak sih Mbak? Kalau kita mau beli bath saltnya, ini balik lagi ke bath salt nih, bath saltnya Mbak Wiwin gitu ya. Meskipun kita simpen nih, kadang kan biar ongkirnya hemat-hemat nih, kita nyetok deh buat 3 bulan gitu misalnya. Itu gimana Mbak? Itu bisa sampai saya ada yang saya buat itu sampai 2 bulan nggak masalah, tergantung tempatnya sih, tempat penyimpanannya. Iya, jangan yang penting di tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak panas dan tidak lembab, yang penting kering. Saya sih lebih suka dekat AC. Jadi dia jadi kering garamnya itu, jadi renyah, jadi nggak lembab gitu. Kadang kalau garam yang buat yang naturalnya saya buka, kena udara yang keringnya itu, jadi dia ikut mengering gitu, nggak lembab. Baik. Aduh, nggak berasa loh Mbak Wiwin, kita udah ngobrol-ngibril 2 jam. Ya. Ya banget. Ini kebetulan juga pertanyaannya juga kami bahas semua, sudah dibacakan semua dan sudah dijawab semua sama Mbak Wiwin dan Dr. Lily. Mbak Wiwin, pesan-pesan dong buat kita semua nih, apa nih yang bisa kita bawa pulang tambahan nih selain resep dan cara bikin bath salt hari ini? Oke, jadi mengenai garam, pesan saya buat semua teman-teman, selalu beli produk lokal ya, hargai kearifan lokal dan juga dukung petani garam Indonesia, itu aja. Karena basically kita banyak ya, negara kita tuh dikelilingan oleh lautan, jadi sumber daya alam kita kaya banget, terutama masalah garam. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak membeli produk lokal dan tidak menyerap garam dari petani. Itu aja sih kalau buat saya. Yang kedua juga, kalau untuk bath salt kita bisa berkreasi di rumah. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, coba kreatif-kreatif, memanfaatkan jiwa kreatifnya di rumah untuk selalu mengolah bahan-bahan yang ada di rumah untuk jadi bahan kecantikan gitu. Ya nggak hal-hal yang kecil itu bisa punya nilai lebih, itu aja. Terus yang ketiga juga, kalau memang penasaran dengan bath saltnya, saya ada loh jual yang paketnya, paket udah untuk praktek bath salt. DIY ya? Iya, DIY. Jadi bisa pesan langsung ke saya kirim lengkap dengan jar, dengan garamnya, bath saltnya, infus oilnya, terus lalu ada
ini ada baking sodanya, ada fragrance oil, ada infus oil, ada garam, sama jarnya lengkap saya kasih 1 paket. Jadi ada paketnya. Bisa pesan nanti di West Java. Oke. Kalau bingung nimbang-nimbangnya itu udah tinggal campur ya Mbak ya. Berapa tetes-tetes tadi udah diinfo juga. Jadi udah jelas semuanya. Nggak usah nunggu ambil ini di sana di sini, bisa satu tempat di Mbak Wiwin ada semua kok starter kitnya ya. Jadi DIY kitnya dari Mbak Wiwin. Baiklah Mbak Wiwin, makasih banyak loh. Dokter Lili gimana Dokter Lili? Ada pesan-pesan? Oh iya, saya belum menanyakan minggu depan kita mau ngobrolin apa Dok? Oh ya, minggu depan, jadi kita rencananya selang-seling gitu Mbak Evelyn dan teman-teman. Misalnya dari minggu ini sudah dengan maksudnya keterampilan itu bikin-bikin, nanti minggu depan kita dengan perawat atau psikolog jadi dari wellness center saya. Gitu. Wow, jadi minggu depan kita mau ngadain ya kedokteran olahraga, jadi sport medicine. Nah, pas banget nih. Iya, olahraga gitu. Nanti ya itu mungkin 2 minggu lagi kemudian nanti kita panggil perawat atau psikolog seperti itu. Oke, itu mungkin siap. Persis adalah gimana kita berolahraga yang benar gitu ya, yang sesuai dengan tubuh. Misalnya kita mau mengurangkan berat badan harus berapa, atau mau bugar aja tapi nggak mau turun nggak mau naik gitu ya. Mungkin nanti bisa kita bahas minggu depan berarti ya, apa yang cocok, termasuk olahraga apa yang cocok buat kita masing-masing ya Dok ya, supaya tetap sehat terus, jangan sampai sakit di musim kayak gini. Dan kalau olahraga kepegelan nih, kecapean, bisa paketnya Mbak Wiwin udah nyampe dong pastinya minggu depan, langsung dipakai ya Mbak ya. Oke, Dokter Lili terima kasih banyak, Mbak Wiwin terima kasih banyak, semua yang ada di sini terima kasih banyak, Mas, Mbak, Kakak, Adik, senang banget bisa ketemu meskipun secara virtual ya. Nanti kapan-kapan kalau semua sudah normal pastinya kita bisa dong ketemu langsung di workshop-workshopnya Dokter Lili lagi. Dokter Lili, Mbak Wiwin, Mas, Mbak semuanya tetap sehat ya. Hatur nuhun Mbak Wiwin, Dokter Lili dan semuanya. Selamat sehat, salam sehat. Selamat malam, assalamualaikum. Ya.